Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Na'udzubillahi min hamdin wal 'adzab. Shadaqallahu maulana al-'azim. Suratul Qari'ah ayat 1 sampai akhir surah. Suratul Qari'ah yaitu Makkiyah, turunnya sebelum Nabi pindah ke negeri Madinah. Ayatnya 10 ayat, kalimahnya 36 kalimah, huruf-hurufnya 152 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, yang maksudnya wallahu a'lam hari kiamat. Ini satu teriakan yang mengetok hati. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu ya. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, itu hari yang adalah manusia seperti kupu-kupu atau rama-rama atau ra'ab itu yang berhamburan, yang bertebaran. Ini Allah menyerupakan manusia waktu bangun dari kubur dengan kupu-kupu atau ra'ab yang berhamburan itu pada banyaknya dan terabangan. Itu memenuhi panggilan, yaitu Jibril sebelang memanggil untuk dipersilahkan setelah keluar dari kubur itu bangunan menghadap ke padang mahsyar. Nah, manusia itu padanya keluar dari kubur itu masing-masing menuju ke padang mahsyar. Dia sini nang bergolong-golongan sampai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kubur itu 12 golongan. Sering kita baca hadisnya, yang selamat cuma satu golongan, orang yang beramal soleh, yang mati dalam taubat, inilah yang langsung ke surga. Yang 11 golongan itu masuk ke neraka. Itu umat Nabi Muhammad aja 12 golongan. Yang lain dari umat Nabi Muhammad banyak, berapa mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi banyak benar. Jadi manusia keluaran dari kubur itu macam rama-rama kupu-kupu atau ra'ab hamburan itu terabangan. Nah, ini keluar dimenuhi panggilan malaikat Jibril untuk datang ke tempat perhentian untuk berhisab, untuk menimbang amal dan sebagainya. Itu ke padang mahsyar itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan adalah gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan dengan tangan, macam bulu. Gunung itu jadinya hancur walaupun gunung batu, aku bilang gunung tanah. Nah, waktu kiamat itu hancur macam bulu tadi yang diterbangkan di tangan. Ini hambur bulu, kita bulu sengot aja kan ya. Nah, apa kalau cuma 2 kali macam itu, hari kiamat dahsyatnya nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam penghidupan yang diridhai.
cagarnya ke mana? Itu ke surga dengan tiada berhisab. Banyak timbangan kebaikannya. Ini lalu ke surga. Amma man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu fayuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang sama kebaikannya dan kejahatannya, maka akan dihisab hisab yang mudah. Ini hisab yang mudah, alhamdulillah, karena rupanya berat kebaikan juga, lalu akhirnya ke surganya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, banyak kejahatannya, maka tempat kediamannya hawiyah, neraka hawiyah. Nah, lamun orang itu orang beriman, ada kalanya disiksa sekadar dosanya, kemudian dikeluarkan daripada neraka itu, lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan ada kalanya pulang diberikan syafaat, walaupun dia banyak juga kejahatannya, dapat pertolongan, pengampunan, itu serah naon Tuhan aja. Ada yang memberikan syafaat, nabi kah, wali kah, ini maka bisa juga dimasukkan pulang ke dalam surga, diberikan syafaat karena masuk ke neraka, ini diampuni oleh Allah, ada mohon supaya diampuni, lalu dapat keampunan ke surga, bisa juga. Dan kalau orang kafir maka kekal di dalam api neraka itu. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Tahukah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Panasnya luar biasa. Seluruh api-api yang ada ini dinisbahkan kepada neraka hawiyah tadi. Nang api nang panas itu seolah-olahnya api nang ada ini kadang sing panasan sama sekali. Nah, kehebatannya hawiyah ini, narun hamiyah, api yang panas. Jadi seluruh api kumpulakan aja ada dunia ini sama non kada panas sama sekali dibanding nawan hawiyah tadi. Nah, kalau setelah baca ayat tadi kita sunat berdoa na'udzubillah minha wa min jami'i anwa'il azab. Kami berlindung dengan Allah daripada neraka hawiyah tadi dan daripada sekalian macam-macam azab. Nah, ini siapa ini? Nah, inilah orang yang ringan babiannya mengerjakan kebaikan, kejahatan aja dikerjakan. Nah, kada dapat keampunan. Nah, ini caganya neraka hawiyah nang unta nang makannya. Nah, jadi kita ini sebelum mati hendaknya kita bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak dosa macam apa aja, Allah mengampuni. Nah, ini jangan sampai terbawa. Ya, orang-orang dahulu itu zaman bahari itu, di zaman Nabi Muhammad juga kebanyakan nang taubat-taubat ini orang-orang nang ahli rampok, maling, ahli zina macam-macam, tapi dia taubat karena ada satu sebab bisa. Nah, diantaranya dikaitkan ini masuk orang Kurdi. Ini bukan apa Kurdi, bukan Iran kan? Irak kan? Suku Kurdi ini bukan Kurdi. Orangnya ini merampok petunjuk, mengambil harta orang, menakuti manusia. Ini bukan Kurdi ini. Nah, lalu dia sendiri yang menghikayatkan bayanama ana wa jama'atun min ashabi julusun wa qad kharajna liqat'it tariq wa intahayna ila makanin fihi salasuna khalatin wahidatun minhunna laysa fiha samaratun wa idza bi usfurin yahmilu ratabatan min nakhlatin musmirah ila ra'sin nakhlatil lati laysa fiha samar hatta takarrara min dzalika asyra marrat wa ana anzur. Di waktu aku, ya orang Kurdi ini, dan jamaah daripada kawan-kawanku dudukan, dan sungguhnya kami keluar untuk merampok. Ini gawian merampok aja. Lalu jalan sampai kami berhenti suatu tempat. Di tempat itu ada 3 pohon kurma.
sapohon kada ada buah apa-apa mati sing buah dua aja nang buah. Nah sekalinya tiba-tiba ada burung cuit. Nah halus saja burungnya membawa rotop kurma nang masak sepangga daripada pohon kurma nang berbuah tadi. Jalan antaranya tihang-tihang yang punya 3 rapun gitu. Nah jadi burung tadi mematuk rotop kurma nang masak sepangga, dibawanya ke atas pohon nang kada berbuah tadi, batahan sepandang. Karena boleh pulang sampai berulang-ulang 10 kali burung tadi membawa rotop tadi, batahan pandang boleh pulang, ambil lagi rotop sampai 10 kali 10 buku dalam bawa ke pohon kurma nang kada berbuah tadi. Dan aku, ujar orang Kurdi ini, memandang kepadanya. Fakhatara biqalbi an aquma fa anzura wasaitun nakhlata fa idza fi ra'siha hayyatun amya'u fatihatan faha wa usfuru yad'ur rutaba fihi fa bakaitu. Maka terlintas di hatiku, aku hendak berdiri, hendak melihat nang apa jadi burung cuit ini bulan bulik 10 kali sudah ke pohon itu. Lalu ya aku berdiri, lalu aku menaiki pohon kurma itu. Sekalinya di atasnya itu ada ular nang buta, ular gono buta, kada melihat dia, kada melihat juga ini. Nah si ular nang buta ini pulang membuka mulutnya, membuka muntung balangan aja ojarnya si orang Kurdi ini. Dan burung cuit tadi menghantarkan rotop tadi pada mulutnya itu. Sekali burung cuit ini bangangan aja. Jadi burung cuit datang mengumpani si ular nang buta tadi. Habis sedikit terabang ulang, ini putik ulang rotop tadi sampai 10 kali. Lalu aku jalan orang Kurdi menangis, hingga melihat itu menggaung menangis. Wa qultu sayyidi hadhi hayyatun qad amara nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam biqatliha falamma a'maytaha aqamta laha usfuran yaqumu laha bil kifayah wa ana 'abduka uqirru bi annaka ilahun wahid aqamtani liqat'it tariq wa ikhafatis sabil. Ujar orang Kurdi lalu ucap, wahai Tuhanku, ini ular nang buta tadi. Sungguhnya telah memerintah Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membunuhnya. Ular itu sunat dibunuh. Jadi ada ular bunuh, ada apa? Itu Nabi yang menyuruh. Kala mintu itu sunat dibunuh. Kita melihat tuh, kadang bayangkan. Kamu takutan berapa jenah? Namanya bina buntak, jangan kalau bina jin. Kamu di masjidnya ada ular, jangan wani bunuh. Kamu di masjidnya ada ular, bisa jin. Bukan ada dokter ada. Nah itu bisa menyerupai jin, bisa menyerupai ular macam-macam. Orang kita pinandu ular nang penjadian nang kada. Nah, ini ular nang biasa aja dah jatuh sunat hukumnya membunuh itu. Nah Rasulullah memerintahkan membunuhnya. Ujiannya si orang Kurdi. Tatkala sampian membutakannya, sampian menetapkan baginya si ular tadi seorang burung cuit yang mengurus baginya rezekinya dengan cukup makannya hari-hari ini. Puluh buku bawakan. Ini kita baru sehari itu aja melihat tak. Nah, lalu ujar si orang Kurdi ini, aku hamba sampian, mengikrarkan bahwa sampian itu Tuhan yang asa. Sampian menetapkan ulun untuk merampok ini dan menakuti di jalanan. Orang takutannya dirampok, merampok tujuannya ibadah, pindah sunyi, dirampoknya orang. Biar kada sunyi, kada di jalanan, rumah orang kada dinaikinya, ya kan? Gawian merampok aja. Nah, lalu ujarnya jatuh di dalam hatiku, pulang ada suara. Ya pulan babi maftuhut litaubah. Hai pulan, hai orang Kurdi, pintuku. Nih, suara datang dari Allah. Terbuka untuk bertaubat. Ayo bertaubat. Nah. Maka lalu ujar orang Kurdi tadi, aku pecah, aku patah pedangku,
dan aku menghantarkan tanah di atas kepalaku. Lalu aku bertanya, ulun sudah berampih mengerjakan dosa nah. Ulun ampih mengerjakan dosa merampok-rampok ini. Ba'ida bihatikin ulang yaqulu qad aqanaka, sungguh kami membalas menerima engkau tobat-tobat dan minta ampun tadi. Ini menyesal. Jadi saya menyesal tuh merampok pas itu kemarin. Nah ulun menyesal karena banyak merampok mengambil harta orang. Nah sekalinya ada suara aqanaka, sungguhnya kami menerima penyesalan engkau itu. Nah Tuhan melepaskan penyesalannya. Limbah itu dimaafkan pulang. Limbah ini serongan aja. Tadi berkawan banyak dudukan. Lalu aku mendatangi kawan-kawanku. Datang. Lalu kawannya berucap, malaka qad az'ajtana. Mengapa kami sungguhnya mengajutkan bandar lawan kami? Yang terlalu kena bulik ini kena pucat, menangis tadi, menggaung, menangis. Nah, lalu ujarnya manjapun tumahjuran waqad itu aku ditinggalkan. Aku ini asalnya kada baik, benar jahat, benar sungguh aku didamaikan. Lalu mereka katakan bagi nang dudukan tadi kisah tadi. Kenapa? Lalu pakai saya melihat tadi burung bulang bulik sampai 10 kali diperhatikannya. Sekali dinaiki, kepingin nak menaiki sekalinya ada ular di atas itu. Buta ularnya, bangangaan aja. Sekali terus dia Tuhan memberi rezeki. Kada kau berusaha lagi, tetap aja Tuhan menyerahkan untuk mengurus rezeki si ular tadi burung cuit nang maanjuriakan. Nah, hari-hari nang kayak ini. Nah, jadi ujarnya kalau macam itu kian sudah berampih merampok, artinya Tuhan tetap menjamin rezeki Bapak mengambil gitu kan. Makanya rampok ini kada boleh benar menyakiti kawan, maling minta jodoh, ya kan? Kalau benar berusaha panggil bujur jangan merampok, ya. Berusaha ini gawian merampok gawian. Menjuntan gitu kan. Ada jauh hukuman. Di masjid pulang kehilangan pulang mekna. Meknang di kontong itu sebutin ini kayak ini lah dihantamnya siapa ke masjid ya sembahyang ya rupanya melihat bina mek itu bina rami kalau bina nyaring apa dihantamnya no kacamata mahfud sebutin purunnya di masjid ya kan kada jara aja rupanya padahal mendengar maling nang semalam nang bertujuh malam mah hukuman siksaannya hukumannya berapa kali mendengar juhan uyuh panas ini pulang bermek masjid pulang dapatnya nek halus ya pang berapa ribu harganya ini ya tak kepuranan sorong kada makanya kadang lain aja dicuntan jangkit masjid ya kan kacamata masuk rupanya datang sembahyang Yosota kira-kira masuk ke kamar itu untung ini aja sebuting ini aja nang dihantamnya nang beketekan yang menjaga di kontong nih siapa kamu jual pakai apa dan itu ya kadikitan mana paling ada 50.000 harganya ya aman tuh sampai ya tahapan aja merampok gitu masjid dihantam pula gawian maling uyuh bana menyakiti kawan mana ambil gitu orang menyakiti pula kawan sanda kada jara aja sopan memuha berong dihantami orang ya kan nah yang lain aja bercari aja kada menghantam gitu masjid mantan sanda orang di masjid sepatu orang sepeda orang cari bubujur dan bercari yang ini tadi awak aja merampok ampih taubat sama sekali karena melihat Tuhan tetap aja memberi rezeki sedangkan ular yang buta terjata Tuhan tetap aja memberi rezeki ya kan nah sabar berusaha jangan nyaman nambah turun di masjid hantam santak sepatu orang nah di mapa kawan bah dapat orang ada maju abaknya ya kan ripu muha nah mapa menyakiti kawan nah lalu ini Pak Ampi lalu ujaran kawan kalau pian sudah Pak Ampi kami minta juga Pak Ampi juga pada tantangan lagi merampok Tuhan tetap aja memberi rezeki naon kita nah yakin bujur-bujur nih lalu timbul keyakinan kada hendak lagi mengambil gitu kawan membegal gitu orang di tengah lorong kada hendak lagi limbah itu ini bertobat nih paromaina siabana wasilahana maka kami melontarkan pakaian-pakaian kami dibuangi nang bisi pakaian bekasnya nah senjata pulang pedang ada nang panah bisi ada nang macam-macam lading parang-parang maling ngarannya itu ya dibuanginya barataan limbah itu kemana wa ahramna wa qasadna makkata
Lalu kami berihram ujar orang Qurdi tadi, dan kami mengqasad ke Makkah. Nyaparak aja lah, bon syukur Iran itu banyak bermotorannya. Jadi lalu kami berjalan 3 hari di padang itu, jalan menuju Makkah 3 hari. Kemudian kami masuk ke satu kampung. Faiza nahnu bi ajuzin amya mararna alaiha fasa'alatna apikum fulanu Qurdi faqulna na'am. Kemudian kami masuk ke satu kampung. Tiba-tiba di kampung itu ada seorang perempuan tua yang buta pula. Kampung itu buta, lalu kami melalui atas orang tua yang buta tadi, rupanya mendengar gesek-gesek nih. Lalu orang tua yang buta ini menanyakan, apakah pada kamu ini seorang fulan, si fulan Al-Qurdi? Ini bukan Qurdi kah, suku Qurdi kan ini? Ujar bini-bini itu. Nah, pakona na'am. Kami mengatakan, inggih ulun ini bubuhan Qurdi. Sekalinya perempuan ini lalu mengeluarkan pakaian-pakaian banyak berpuntalan bawa pakaian. Nah lalu berucap mata waladi wa khallafa hadhihi siyaba fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi salasa layalin yaqulu li a'ti hadhihi siyapulanan al-Qurdi. Lalu ujar perempuan tua tadi, telah mati anakku dan ia meninggalkan akan ini kain-kain, pakaian banyak diisi. Lalu aku malam itu bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku 3 malam bertuntut bermimpi berdapat Nabi perempuan nang buta nang ini. Lalu Nabi berucap, ujar perempuan tua bagiku, berikan olehmu akan ini pakaian-pakaian akan si fulan Al-Qurdi. Sambat ngarannya tah orang Qurdi. Lalu ini sebabnya Nabi nang menyuruh, karena orang taubat habis pakaian dibuangi sembunyian ya Rasulullah kehimungan orang nang taubat tadi sampai perempuan tadi bisi pakaian bermimpi berdapat Nabi. Ujar Nabi, julung bariakan naon si fulan Al-Qurdi ini sudah bertaubat tadi minta ampun kepada Allah. Nah lalu orang Qurdi tadi aku ambil dan aku pakaikan dengan pakaian itu aku dan kawan-kawanku. Ya banyak pakaiannya meninggal ya. Dan lalu kami sampai datang ke Makkah. Nah ini itu orang yang taubat. Jadi asa bertaubat bujur-bujur Allah mengampuni. Nah itu banyak kisah-kisah dulu orang yang taubat, asa bertaubat. Nah ingat kalau kenapa? Karena jaga ke neraka, karena sandang mahawiyah tadi, api yang sangat panas itu hancur luluh abadan yang orang masuk ke dalam api neraka tadi. Nah, jadi biar banyak dosa, jadi maling nggak jadi rampok, kalau sudah tuhuk dia merampok kalau bisa sugih juga. Maling ada tenangkan sugih, ya rampok ada tenangkan sugih, banyak dapat ditahan orang ya kan, habis sama kali. Kadang jadi gawian itu kada berguna. Kalau udah cakar kesugihan, cakar ke lapangan namanya kita hati orang aja berlawasan ya kan, orang takutan. Nah ini tajwa merampok, tajwa mencuntan sandal, balik aja gawian, ya kan, juntan sepeda orang tajwa. Ini sepeda kada benar saja, mau anak di ke masjid, lengah sedikit aja, hilang pulang, gitu kan. Sugih lainnya itu kan nggak mau sugih biasa 10 buah sehari boleh, dan sing sugihan ya. Nah jadi supaya taubat. Nah itu orang dulu taubat. Dan lagi ada dihikayatkan daripada Zinnun al-Misri radhiyallahu anhu. Qala bainama ana amsi ala satin nil idh ra'aitu aqraban tadibu fa akhadtu hajaran wa aradtu qatlaha fa haribat musri'atan fa waqaftu ala satin nil fakharajat rabda'atun fawasabatil aqrabu ala dhariha fa'amat biha hatta kharajat biha ila janibil akhar fatabituha. Ujar Zinnun al-Misri pulang, di waktu aku berjalan di pantai sungai Nil, di Mesir, tiba-tiba aku melihat seekor kala, kalanya kuno. Lalu kalanya kerut, kalanya gara mana nih? Menyapit ini bisa kematian.
Lalu aku ambil batu, aku hendak membunuhnya karena melihat yang ini sunat dibunuh tadi. Kalau kita melihat, kalau kininya menyapit ke lain, jadi Nabi menyuruh tuh apabila ada kala ada ular bunuh aja. Ang kita nak bunuh tuh Rasulullah namanya nyuruh merintahkan. Kenapa kita tak? Ular nang apa katanya? Ular penjadian tadi kan bisa buka hilang, ya kan? Dia kan sampat juga. Asa ingat Nabi namanya nyuruh sunat hukumnya, dia kan salah lagi kita. Bapak halal. Ya? Jadi ini sidin karena perintah Rasulullah. Apabila melihat kala, melihat ular sunat dibunuh hukumnya. Nabi menyuruh membunuhnya. Aku ambil batu, aku hendak membunuhnya. Sekalinya lari, si kala ini cepat mana larinya. Bandingkan musuh saling lajuan kalanya. Kenapa menunti lagi sini? Nah, lalu aku disini berhenti di pantai sungainya itu. Aja ketahan di pantai itu. Sekalinya tak ada keluarnya kodok, kodok kalau bongkong kodok negara aja kodok nggak pulang. Maka lalu limbahnya keluar kodok tadi, lalu si kala tadi meloncat di belakang kodok tadi. Nah, kan anehnya jatuh ya. Nah, limbah itu lalu di bawahnya berkunjung eleh kodok tadi kala tadi, cuma peset berpingkut rupanya ada apa? Bawahnya berkunjung. Limbah itu jauh telah, sekalinya pulang. Limbah berkunjung tadi di bawahnya sampai ke pinggir yang lain pulang. Banyak sini, ulung banyak lah. Ini barang tadi, kunjung lah ke pantai pulang, bukanya kodok tadi kada kawajannya, sungainya dalam jalannya luas juga, jadi boleh pulang ke pinggir tabing pulang. Ujar Zunnun al-Misri, lalu aku mengikutinya. Lihat dia tadi, mengapa ini anehnya? Namanya, lagu buat aja kapal hadang kodok tadi, si kala tadi, coba di belakang kodok, jalan. Sekalinya sampai ke pinggir tabing, meloncat ya kodok tadi. Kodok bener kala tadi pulang, limbah sampai ke daratan ke pantai tadi, lalu berlimbah pulang si kala tadi. Sekalinya kala tadi jalan pulang. Wa idza birajulin na'imin wa huwa sakran wa su'ban qad qala ilaihi liyadahu fa asra'at ila aqrabu ila su'ban fala dagat hulagdatan taqta'us su'ban minha qita'an. Sekalinya sidin menunti jalan-jalan tadi, melihat akan kala tadi bukan meloncat di belakang kodok. Lalu sekali di sini jalan, sekalinya ada seorang laki-laki yang guring berabah di pinggir pantai. Lalu si laki-laki ini kan dalam keadaan mabuk, asalnya minum bir galian ini mau sampai terguring. Ular datang, ular menghadap kepada si nang guring tadi untuk maigutnya. Ular nak menggigit. Nah, sekali parak karena sudah sampai si ular ngganane nak masuk ban ini, ularnya kono anak mengikut, anak menggigit si nang mauk tadi, nang taguring tadi. Lalu si kala tadi terus cepat menghancap kepada ular tadi, maka disapitnya ular langkono itu pagat, ularnya hanggar gampang kalahnya karena benar pagat. Nah, beberapa potong jadinya banyak hendak tadi manungap, rupanya ular tak dapatnya likala tadi menyapit tanggal beberapa potong. Nah, pada mati ular tadi, limbahnya mati ular tadi. Kala tadi kalau pernah ikut orang guring tadi karena buka ham kala tadi, limbah buka kala tadi, pak ayaqtu zalikar rajula min naumihi, aku bangunkan jadi Nun al-Misri laki-laki itu daripada guringnya tadi. Nyata guring garak limbah digarak tadi, lalu terbangun takajud katakutan. Limbah melihat ular di higa awak tadi sering ganalan, lalu buka takutan baru ular mati sudah. Nah, lalu ujar Nun al-Misri, la tahab orku fita amroh, jangan engkau takutan, nang ular itu semuanya diparakan engkau, urusan ular itu sudah mati ularnya, kada apa-apa lagi. Ujar Nun al-Misri. Lalu hebat tahan, lalu dikesahkan kisah tadi. Nang tadi aku melihat kala tadi aku hendak membunuhnya, sakanya lari kala tadi laju benar buka. Sakanya tak ada timbul aja kodok, keluar kodok sering kenalan pula. Lalu ya meloncat kala tadi, di bawahnya berkunjung oleh kodok tadi sampai ke sini nah.
yang menyebarang ada juga kunjung sakanya ikam nang guring sini di sakalinya kala tadi mendatangi ikam jaduna al-misri. Kenapa? Karena ular hendak mematuk ikam, ular nang gono nang ini datang kala tadi terus disapitnya ular tadi lalu mati ular itu. Nah, maka orang tika wajala likala asaituka ba'daha abada. Wahai Tuhanku, macam inikah dia sampean memperbuat dengan orang yang maksiat non sampean. Tetap aja pian memelihara ulun nih gawian minum bir aja kemana-mana. Maka macam apa kalau orang yang taat dan sampian, lebih lagi pian memeliharakan demi kebesaran sampian dan kemuliaan sampian, ulun tidak akan maksiat lagi sesudah ini salawasan ujarnya. Angkada hendak maksiat lagi, kemudian dia berpaling menangis saja bertaubat minta ampun kepada Allah sambil berkata pulang membaca syair, ya raqidan wa jalinu yahrusuhu min kulli say'in min kulli su'in yadibu bil zulam kaifa tanamu uyunu an malikin ta'tika minhu karaimun ni'am. Wahai orang yang guring ujarnya, Tuhan yang mulia itu tetap menjaganya. Ini menghitap dirinya sendiri, ikam nih guring tapi Tuhan tetap aja memeliharanya daripada tiap-tiap kejahatan yang merayap di waktu gelap malam. Bagaimana tidur mata itu daripada seorang raja yang datang akan engkau daripada kemuliaan-kemuliaan nikmatnya, bantuannya macam-macam. Akhirnya dia taubat minta ampun kepada Allah. Jadi ini asalnya orang paminum juga melihat itu mengambil iktibar supan Allah tetap memelihara seorang dalam minum dalam bahaya tetap aja Tuhan mengasihi lagi. Nah ini lalu minta ampun kepada Allah karena lawas dia truk minum ya kan. Jadi yang minum-minum ber sudah tahu ya sudah bisa jauh merasai ya kan. Truk dia merasai minum ber sudah. Mendengar Tuhan tetap aja memberi rezeki macam-macam, ayo tajua sudah sebelum mati ya kan? Kalau mati dalam minum bir tadi iman apa? Terabang, iman tapacul neraka jangannya berumuran. Nah, kalau iman tapacul itu karena Rasulullah maha barakan la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'minun wa la yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Nah ujar Nabi tidak berzina oleh orang yang berzina pada hanya beriman kepada Allah. Kenapa? Kalau Nabi iman kepada Allah tidak akan mengerjakan perzinahan. Lantaran apa? Imannya itu terpacul. Waktunya melaksanakan gawian zina itu iman itu terabang. Keluar iman dari tubuhnya ini. Nah, jadi lawan mati perhatannya. Hah? Mati apa tak? Nah, mati kada beriman. Perhatian unggah-unggah apung. Nah, sekali mati kasihan, mati kada beriman. Perhatian menyuntan pulang. Datang pemukul, datang tamparan, apa tak? Mati kada beriman jua pulang. Wala yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Nah. Wala yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak pulang minum oleh orang yang minum bir pada hanya beriman kepada Allah. Tidak aja Nabi karena apa? Imannya itu keluar. Jadi kada beriman. Waktunya minum itu imannya sudah keluar. Nah, ini bahayanya perzinahan. Mencuri iman kadada. Waktu mencuri iman itu keluar. Kan kasihan giting sana kalau yang diambil. Nah, itu orang Islam yang diambil. Kasihan aja orang ke sanda bisa butingannya menukar tapi kau dihantamnya juga. Nah, kasihan. Sepeda pelajar-pelajar sekolah kasihan nuntut ilmu banyak di masjidnya sembahyang. Kata ada jenang purun menghantam juga pula. Nah, perhatian itu ada mantahu pupulan apa? Mati apa? Mati keluar imannya itu kada ada iman jadinya. Hati-hati. Kalau kita belujur ditampar orang sama masjidan ini katakan nampak menghantam sepeda. Antam sandal kadang ngedai, ya kan? Nah, menyakiti. Nah, jadi taubat minta ampun kepada Allah. Nah, habis macam itu dah orang dahulu. Lalu ada yang menjadi aulia, akhirnya menyesali dosa tadi. Bang, tuhuk aku berbuat demikian, tuhuk minum, ini dosa kepada Allah. Tuhuk berzina sudah, tuhuk minum sudah aja. Ya kadang-kadang merasai kan? Kayak gitu aja kalau. Beliulan maaf, nah mengapa ada, ya kan? Karena bau pulang.
di rumah daur, bini daur, haul minum aja beparak kan bini. Oh, bau apa? Bau dadap kan. Nah, bau benar ya kamu untung orang minum ber eta. Daur nang bini tabulasak mah hanya beparak. Nah, itu dulu. Nah, orang dulu. Juga bagian terakhir hikayat Bishr al-Hafi. Ini menjadi aulia Allah. Asalnya Sidin Bishr al-Hafi ini di zaman Sidin itu ahli jamin. Malah di rumah Sidin sendiri banyak kawa-kawa minuman, lalu main biol macam-macam ini, orkesan sambil menginum deh gawean asal Bishr al-Hafi. Nah, kelihatan asik minum di rumah, kawan nontio macam-macam tuh, suling macam-macam itu beramian bana di rumah. Sekalinya lalu seorang laki-laki nang soleh, orang soleh melalui rumah Bishr al-Hafi. Lalu orang soleh ini melihat pinarami di dalam itu diketok Sidin lawan. Sekali diketok, sekalinya keluar seorang jariah. Lalu Sidin berucap non jariah itu sahibu hadir dar hurrun au abdun. Ampun rumah ini orang merdeka tak abid kah? Ujar jariah itu manjab bahurun dan orang merdeka pun. Nah, ujar Sidin sodakta. Lau kana abdan lastakmala adabal ubudiyah wa tarakallah wa torba. Ibu jujur aja pangamun orang merdeka di Sidin lah. Ya kanya abid di sini ya. Artinya orang ibadat hamba bujur niscaya memakai adab sifat kehambaan itu, lalu mau beribadat meninggalkan yang bermain-main dan macam-macam metode rumahnya. Ya kanya abid bujur ya pucuk kayak orang merdeka artinya sama maunya. Ya kanya abid. Nah, niscaya meninggalkan gawian nang ada samperakan itu. Menteng-menteng ya kan, suling macam-macam ya kan. Nah, ini tadi minumnya pulang di rumah sini. Nah, ya kan abid bojo amteh sih kadangnya nang main nang sia-sia itu pun bertampur macam-macam itu ujar Sidin. Maka lalu Bishr ini mendengar bependeran sejariah Sidin tadi, lalu bassegera ke pintu tadi kadising sandalan lagi basing-sing pulang lawarna mancep kayak orang nang soleh tadi. Si orang soleh tadi laju Sidin berjalan. Lalu mengucap nawan jariah tadi orang ngakadar lagi, wahai haki man kallamaki, kasihan kami siapa nama mendirikan berapa ikan dilopendan orang tadi. Ujar lalu si jariah itu mahabarakan dengan yang diucapkan oleh laki-laki nang soleh tadi. Kada apa-apa pun yang dipenderakan Sidin bertakun ampun rumah ini orang merdeka kah abid kah ampunnya. Ujar ulun merdeka orang merdeka. Pantas saya ampun orang merdeka ya kanya abidnya mesti bersifat-sifat kehambaan itu, lalu rajin beribadah meninggalkan nang minum ber apa-apa gawian nang semperaka tadi apa-apa rupanya bisa ada coba biniannya pulang ya kan terkumpul aja kira-kira. Nah, ini itu kan nanti ucapakannya. Maka lalu Bishr situ sini mendengar tadi orang merdeka ya kan abid pun mandaknya tuh. Lalu Bishr ini mengikuti kepada orang soleh tadi sehingga sampai terdapat. Lalu Bishr berkata, ya sayyidi antal ladzi waqafta bil babi khatabta jariyah? Qala na'am. Piankah yang berhenti di pintu ulun tadi sempian memenderi jariyah ulun? Ujar Sidin, aku nang bapender nang jariyah ikan tadi. Ujar Bishr, a'id alayya kalam, boleh pipang atas perkataan tadi. Lalu diberi ke Sidin, aku sih bertakun kada banyak. Aku bertakun nonnya tadi ampun rumah ini orang nang merdeka kah abid kah? Ujarnya orang nang merdeka. Ujar aku pantas saja ya kanya abid ini mesti memakai sifat ubudiyah, sifat kehambaan lalu mau beribadat karena abid hamba, lalu mesti bersifat kehambaan lalu mau beribadat taat tunduk kepada Allah. Kada mau pang minum-minum dari macam-macam itu lamun orang abid. Nah, maka lalu akhirnya Bishr al-Hafi ini mengusai dua pipinya ke tanah, berguling di tanah. Lalu berucap abdun ulun hamba bukan ulun merdeka. Nah, kemudian dia terus
bingung, berjalan, kadang mau lagi bersandar, kasing sandalan lagi, ya buka hati kasing sandalan, lalu terus kasing sandalan, sehingga dikenal orang dengan Al-Hafiz. Itu masyhur sidin tu Bishr Al-Hafiz. Hafiz itu orang kada pakai sandal berjalan. Nah lalu ujar orang, lima lata basina lain, kenapa engkau tidak memakai dua sandal? Ikan ada panjangan bersandal, ujar orang, pian kan makan sandal. Ujar Bisri anni ma salahani maulaya illa wa ana hafin fala azul an hadha hatta amuta radhiyallahu an. Nah, karena bahwasanya aku tiada mansuh akan dakwah oleh Tuhanku, melainkan aku ni kasing sandalan asalnya. Maka aku senantiasa atas ini kasing sandalan sampai aku mati. Nah, tabulujur aku bertaubat tadi pang disuluh oleh Allah, didamayakan berkat kurang soleh tadi nang bertakun. Lalu aku ni asalnya aku mendatangi sidin kasing sandalan, jadi aku taubat macam apa aja aku kena sandal lagi. Nah, itu Bishr Al-Hafiz. Nah, Bishr bin Al-Haris digelar orang Bishr Al-Hafiz kasing sandalan. Kenapa? Karena taubat sidin tadi waktu kada bersandal, tadi memberak tuan guru tadi orang soleh tadi. Nah, inilah sampai sidin beribadah, sampai sidin mendapat keramat luar biasa. Pulang Bishr Al-Hafiz ini banyak keramat Bishr Al-Hafiz. Nah, pasalnya tuh orangnya. Nah, kalau setobat Tuhan suka, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka akan orang-orang taubat dan menyukai pulang orang-orang yang bersuci, baik berwudu, baik bersuci daripada dosa-dosa tadi. Nah, jadi minta ampun itu supaya segera itu Pak. Jadi lamun masih terus menerus kada tahu mati apabila. Nah, terkadang banyak ini musim mati bakajutan, banyak ini kan nang garing ini mati, nang anu-anuman. Ya, kalau dalam dosa tadi nanti gawi, kada sing mandakan hari-hari sebotol dua botol, ya kan, Beb? Nah, apa? Lamun sampai taubat, nah rugi benar. Kalau iman tapacul, lamun tapacul iman tadi napa? Neraka umuran, kada ada harapan lagi surga lamun iman tapacul. Nah, inilah supaya taubat tadi ingat kita bahwa neraka hawiyah tadi sangat panas. Api-api yang ada di dunia ini seakan-akan tidak ada yang panas dibanding nawan hawiyah tadi, api yang panas tadi. Nah, inilah supaya kita tuh taubat minta ampun kepada Allah. Ingat hari kiamat, hari pembalasan. Tuhan seadil-adilnya membalas tadi, sehingga ditimbang seluruh teliti kadang ini dosa ini neraka ditimbang pula, diperhitungkan pula mulai awalnya ada tercatat kiraman katibin. Kita waktu 24 jam ini mana banyak dosa kah banyak pahala kah? Ini nang dia. Nah, jadi pas umpamanya sama ibadat malam gawian siang nang kada baik aja nanti gawe. Nah, umpamanya nah ya kan dihisap ini namun ada aja bisa kebaikan, lamun kada ada juga siang merampok malam bedon mulang. Merampok kalian ini jarang nang kalau merampok apa kalau betul sebenarnya ada ini duduk di tempat di pengajian di sekompo ya boleh ini ya tambah hantam juga pulang ke sandal orang ada nampak karung bawa ya kan. Nah, malam duitnya itu kan cakap apanya cakap ber tadi juga pulang. Nah, itu jangan macam-macam yang dia kata tadi jahat malam gawian atau maksiat dosa-dosa yang dikerjakan minum ber dan sebagainya malam dia umpamanya ibadah istighfar itu ini. Nah, istighfar itulah ada yang dibaca juga umpamanya. Nah, sama nah ini ya nang tadi pang dihisap tadi alhamdulillah apabila banyak juga kebaikannya tadi. Paman sakulat tadi paman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nah dikit kejahatannya, maka ia dalam kehidupan yang diridhai dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya banyak kejahatannya, nah ada juga kebaikan tapi banyak kejahatan, maka tempat kediamannya hawiyah. Tahu kau jawatan apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Sunat kita berdoa, a'udzubillah minha wa min jami'i anwa'il azab.
Kami berlindung dengan Allah daripada hawiyah tadi dan daripada segala macam azab. Itu sunnah. Nah, sampai di sini tafsir yang kita baca, mudah-mudahan sama-sama dapat berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bertobat, minta ampun daripada segala dosa kita. Karena Rasulullah pun tiap malam itu, tiap siang, hari dan malam itu kada kurang pada 100 kali taubat. Jadi kita amalkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita akhir umur kita ini mendapat husnul khatimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah. Wassalamualaikum wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna husnal iman wa husnal yaqin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.